Halo, nama saya Amira Maulina, NIM 165140886 dari Fakultas TI. Dalam video kali ini saya akan membahas tentang apa itu engineering. Jadi, apa itu engineering? Menurut KBBI, rekayasa atau engineering adalah penerapan kaidah-kaidah ilmu di pelaksanaan seperti perancangan, pembuatan konstruksi, serta pengoperasian kerangka, peralatan, dan sistem ekonomis dan efisien. Sedangkan, apa itu engineer? Engineer adalah penyelesai masalah dari sebuah ide-ide inovasi dan kreatif dan membuatnya menjadi kenyataan untuk membuat hidup menjadi lebih mudah dengan pengetahuan matematika ataupun sains. Lalu, apa arti rekayasa bagi masyarakat? Rekayasa bagi masyarakat sangat dibutuhkan untuk mempermudah hidup manusia dengan inovasi dan kreasi-kreasi terbaru untuk masa depan yang lebih baik. Selanjutnya adalah apa itu problem solving. Problem solving adalah menemukan dan menyelesaikan masalah untuk mempermudah hidup manusia. Beberapa persoalan bagi engineering. Contoh yang pertama adalah jembatan. Jembatan itu dibangun dengan tujuan untuk menyatukan masyarakat di suatu daerah ke daerah lainnya. Ini merupakan persoalan bagi masyarakat dan tentunya pemerintah. Masyarakat sangat merasakan manfaat dari pembangunan jembatan ini, terutama dalam hal jual beli serta mengunjungi kerabat. Sedangkan pemerintah dapat memudahkan pemerintah untuk meratakan penghasilan penduduk. Yang selanjutnya adalah mobile phone. Mobile phone karena fungsinya yang sangat fungsional seperti menelpon dan menerima SMS. Berarti memudahkan kita untuk mengabari kerabat kita. Mobile phone juga sangat penting bagi pebisnis karena dapat digunakan untuk menghubungi rekan atau headquarter mereka di benua yang lain. Tapi, mobile phone juga memudahkan kita untuk mengatur ulang jadwal atau bahkan membatalkan pertemuan yang sudah dirancang sebelumnya. Dengan adanya robot-robot di pembuatan pabrik mobil, sangat membantu para pekerja untuk meringankan beban mereka dan mengefisiensikan waktu proses pengerjaan. Selain itu, juga menstabilkan ketelitian dalam proses pembuatan. Selanjutnya adalah Airbus A380, dibuat untuk mengatasi masalah yang semakin bertambah berkaitan dengan kepadatan dan sistem air control traffic yang mulai mengalami kesulitan dengan banyaknya jumlah pesawat. Dengan dibentuknya Airbus A380, dapat menampung banyak sekali penumpang sehingga air traffic dapat terkontrol karena penumpang banyak yang bisa langsung masuk di Airbus A380. Selanjutnya adalah berbagai perusahaan yang bergerak di berbagai bidang mulai menyadari betapa pentingnya menggunakan sistem informasi penggajian. Sistem penggajian yang modern dapat membantu perusahaan tersebut untuk dapat lebih melakukan kontrol administrasi. Selanjutnya adalah iKTP, sangat bermanfaat bagi pemerintah karena dapat digunakan sebagai e-voting dan iKTP tidak dapat dipalsukan karena chip yang terdapat di iKTP tersebut dapat mendeteksi sidik jari. Selain itu semakin mudah untuk mensensus penduduk. Terus, RoboHand. RoboHand juga merupakan jawaban dari permasalahan bagi orang yang kehilangan jari atau tangannya, membantu mereka untuk tetap bisa bekerja dan beraktivitas seperti biasa. Selanjutnya adalah sistem BCI. Manusia dapat secara langsung dapat menggerakkan komputer tanpa harus menggerakkan anggota tubuhnya, sehingga dapat membantu bagi penyandang cacat dan memudahkan kita untuk melakukan pekerjaan lain sambil bekerja di komputer. Jadi kita hanya perlu fokus, terus supaya kita bisa langsung memikirkan apa yang harus kita lakukan di komputer tersebut. Selanjutnya adalah 4 karakteristik metode engineering. Yang pertama adalah analisa model dan menyelesaikan masalah. Jadi kita harus menganalisis dulu modelnya gimana, terus kita harus memikirkan bagaimana solusi yang tepat. Lalu kita buat sistem yang kompleks menjadi kumpulan komponen menjadi lebih kecil-kecil, sehingga itu jadi lebih mudah kita untuk membuatnya. Selanjutnya adalah pengembangan dan penggunaan simulasi pada matematika. Ini sangat penting karena sebagai engineer kita harus sangat teliti dan harus detail untuk menghitung bagaimana dan tapi juga dapat meringankan beban yang seharusnya sangat-sangat berat. Yang terakhir adalah sintesis dan desain. Lalu selanjutnya adalah apa arti desain? Desain adalah perencanaan untuk mewujudkan suatu gagasan dibuat dalam bentuk gambar yang mudah dipahami. Selanjutnya, apa itu haki?
Haki itu adalah hak yang timbul bagi hasil oleh pikiran yang menghasilkan suatu produk atau proses yang berguna untuk manusia. Pada intinya, haki itu adalah hak untuk menikmati secara ekonomi hasil dari suatu kreativitas intelektual yang dibuat oleh manusia. Jenis-jenis hak itu ada banyak. Yang pertama ada copyright. Copyright itu dalam buku panduan haki berarti hak eksklusif bagi pencipta atau penerima hak untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya dan atau memberi izin untuk tidak mengurangi pembatasan. Yang selanjutnya adalah hak paten. Hak paten itu seperti namanya, yaitu tidak berhak seseorang untuk membuat sebuah karya yang cara bekerjanya sama dengan sebuah ide yang sudah dipatenkan. Terus, merek dagang atau trademark ini biasanya digunakan oleh para pebisnis karena untuk mengidentifikasi sebuah produk atau layanan. Merek dagang meliputi nama produk atau layanan, jadi ada logonya, ada simbol, ada gambar, ada quotes-quotes-nya dalam merek dagang itu yang menyertai produk atau layanan tersebut. Sedangkan kalau trade secret, yaitu rahasia dagang, berbeda dari jenis haki, rahasia dagang tidak dipublikasikan ke publik. Sesuai namanya, rahasia dagang bersifat rahasia. Rahasia dagang dilindungi selama informasi tersebut tidak dibocorkan oleh rahasia dagang. Selanjutnya adalah desain tata letak sirkuit terpadu. Hak desain tata letak sirkuit terpadu adalah hak eksklusif yang diberikan oleh Negara Republik Indonesia kepada pendesain atas hasil kreasinya untuk selama waktu tertentu melaksanakan sendiri jadi tuh intinya tuh semua yang dilakukan dengan sendiri tapi persetujuan kepada pihak lain. Terus perlindungan varietas tanaman. Varietas tanaman itu ada hak khusus yang diberikan oleh negara pada pemulia varietas tanaman dari sekelompok tanaman atau satu jenis atau spesies tertentu. Jadi dia tuh bilangnya cuma satu sifat menentukan yang apabila diperbanyak tidak mengalami perubahan. Selanjutnya adalah peran dan pola kerja insinyur. Sebagai seorang insinyur, kita tuh harus efisien, efektif, dan teliti. Mereka harus mampu menciptakan suatu inovasi yang memudahkan kita untuk hidup manusia. Sedangkan ciri insinyur yang baik menurut saya adalah insinyur yang berperan untuk memajukan dan meningkatkan produktivitas bangsanya, memegang kode etik, berupaya untuk mencapai standar terbaik dan kreatif, pantang menyerah, inovatif, serta senantiasa memperbaiki diri. Sedangkan yang saya ingin lakukan kalau udah lulus ITB sebagai calon insinyur, yaitu saya ingin membawa nama harum dan memajukan Indonesia serta kalangan wanita. Karena jarang sekali kan wanita yang bisa menjadi insinyur yang berhasil. Dan saya ingin menjadi wanita sukses yang membangun Indonesia, terutama di bagian pedesaan, sehingga mereka tidak kalah dengan yang di perkotaan. Demikian laporan saya tentang engineering. Mohon maaf dan terima kasih.